والخلق ما لمن أعوذ به سواك عند حلول الحادث العالمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا نظرا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ustaz Dr. Andes Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, Ketua Masjid Al-Istiqomah Ustaz Asmari bin Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, sama-sama telah kita laksanakan kewajiban kita salat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan rangkaian ibadah ini diterima dan digandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita dari kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karangan Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Dia mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala anhu wa qala alaihi salatu wassalam, ya ayyuhan nas tubu ilallahi qabla an tamutu wa badiru bil a'malis salihati qabla an tushru wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bi kathrati dzikrikum lahu wa kasratis shadaqati bis sirri wal alaniyah tuzzaku wallahu a'lam. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Nabi bernama Jabir bin Abdullah. Suatu ketika baginda Rasulullah SAW berkhutbah, berpidato di hadapan kami. Apa isi khutbahnya? Isi pidatonya, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallahi qabla an tamutu, bertaubatlah kalian kepada Allah, kembalilah kalian kepada Allah qabla an tamutu, sebelum kalian semua menjadi mayat, sebelum kalian semua meninggal dunia. Taubat dari kata taba yatubu taubatan, artinya kembali kepada Allah. Karena kalau orang-orang yang bermaksiat, berbuat kesalahan, hakikatnya dia keluar dari jalan Allah. Maka ketika keluar, kembalilah ke jalan yang lurus. Keluar lagi, kembali lagi. Keluar lagi, kembali lagi. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi baginda Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, jika kalian datang kepadaku dengan dosa sepenuh langit dan sepenuh bumi, banyak banget dosanya, sepenuh langit, sepenuh bumi, datang kepadaku
bertobat minta ampun kepadaku. Lalu ketika taubat itu kalian tidak melakukan syirik kepadaku, maka pasti dosa yang banyak itu akan aku ampuni. Kemudian selepas diampuni berbuat maksiat lagi, berbuat kejahatan lagi, melenceng lagi dari jalurnya Allah, penuh lagi dosanya, banyak lagi tumpukan-tumpukan kesalahannya, kembali lagi dia kepada Allah, taubat lagi, maka taubatnya akan aku ampuni. Berulang dia lakukan dosa dan kesalahan, berulang dia tumpuk dosa kemaksiatan, kembali lagi kepadaku, kata Allah, minta ampun, pasti akan aku ampuni. Syaratnya satu, belum sakaratul maut, karena kalau udah sakaratul maut tidak diterima. Yang kedua, nggak syirik kepada Allah. Yang ketiga, matahari masih terbit dari timur. Kalau udah terbit dari barat, udah dekat lagi kiamat, udah nggak diterima tobatnya. Maka kalau pagi-pagi kita bangun melihat matahari masih terbit dari timur, kesempatan bertobat kita masih diterima, beristighfarlah kepada Allah. Terutama di waktu sahur. Sebelum subuh, waktu sahur, pas kita makan sahur. Dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan para calon penghuni surga itu diantaranya wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur, di waktu menjelang subuh, di waktu kita makan sahur, hum yastaghfirun, mereka banyak mengucapkan istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Di waktu sahur ini adalah salah satu waktu tepat, waktu diterimanya segala macam doa kita, terutama istighfar. Pada manfaatin. Dimohon maaf zaman sekarang, teknologi canggih, kita kalau makan sahur ngapain? Nonton TV, bener gak? Tuh TV sekarang bikin acara waktu sahur, dikasih materi-materi ngedatangin artis dari yang lawak, yang lain sebagainya. Awas jangan sampai membuat kita lalai. Saya nggak mengatakan tidak boleh, tapi jangan sampai waktu sahur yang begitu luar biasanya tidak kita manfaatkan untuk beristighfar kepada Allah, tapi hanya sekedar cekak-cekik menonton televisi. Wabil asharihum yastaghfirun. Ciri orang penduduk surga itu waktu sahur dia gunakan untuk beristighfar. Setelah semalamnya, di sepertiga malam terakhir, dia isi dengan banyak kebaikan, bertahajud, berzikir, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita menjadi orang yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, rubba qa'imin laisa min qiyamihi illa sahar. Kadang-kadang orang yang bangun di tengah malam, nggak tidur di sepertiga malam, nggak dapat pahala qiyamul lail, nggak dapat pahala tahajud, nggak dapat pahala istighfar, kecuali cuma begadang doang. Malam dia nggak tidur, begadang, yang ngobrol, yang main game, yang nonton TV, yang nonton
baik-baik. Tapi kali isi dengan kebaikan. Sampai subuh dia balik. Nyaur. Habis subuh 14 dia tidur. Bangun-bangun 10 menit mau maghrib. Ada kayak begitu? Malam begadang, sahur, habis sholat, setelah sholat dia tidur. Bangun-bangun 10 menit mau maghrib. Ada gak yang model begitu? Itu kalau puasa setahun gue juga kuat. Begitu modelnya. Zuhur lewat, asar lewat, puasa dikerjain, sholat tidak kerjain. Ada juga orang model begitu. Banyak. Ada ya. Puasa kerjain. Oh cakep dah kalau urusan puasa, cakep dah beres. Cuma ya begitu model puasanya. Baru subuh tidur bangun 10 menit sebelum maghrib. Anak TK juga rasa-rasanya kuat kalau begitu. Tapi yang padahal zuhurnya, asalnya dia nggak kerjain. Sah nggak puasanya orang yang kagak sholat? Sah apa enggak? Sah apa enggak? Sah. Karena tidak ada keterangan yang menyatakan salah satu yang membatalkan puasa meninggalkan sholat. Nggak ada. Sah puasanya. Tapi masalahnya sholat itu tiang agama. Sholat sesuatu yang pokok. Paman akomaha, paman akomatin, waman tarakaha, paman hadamatin. Yang mengerjakan sholat, dia telah membangun agamanya. Yang tinggalin sholat, dia menghancurkan agamanya. Dalam riwayat hadis yang lain, Nabi mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholatuhu. Yang pertama kali dihitung oleh Allah, dihisab oleh Allah perkara amal seorang hamba adalah sholatnya. Apabila sholatnya bagus, amal yang lain dianggap bagus. Tapi apabila sholatnya rusak, banyak bolong-bolongnya, udah banyak bolong-bolongnya, tambahannya kagak ada, tambelannya kagak ada, sholat sunnah yang lainnya jarang dikerjain juga, maka amal yang lain akan dianggap jelek. Artinya kalau ada orang puasanya cakep, tapi sholatnya enggak tapi cakep, pahala ibadah puasanya runtuh. Maka manfaatin. Tubuh ilallah, taubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Sebelum datang waktu kita meninggal dunia. Lalu baginda Rasulullah silu alladzi bainakum wa baina rabbikum bi kathrati dzikrikum lahu. Sambunglah, perbaikilah hubungan kalian dengan hubungan Tuhan kalian. Hubungan kalian dengan Allah dengan cara banyak berzikir kepadanya, banyak mengingatnya. Kita kan mempunyai hubungan kepada Allah. Ada yang hubungannya baik banget, erat banget kepada Allah. Ada yang hubungannya biasa-biasa aja. Ada yang hubungannya hampir nyaris putus. Tergantung sejauh mana kita sering berzikir kepada Allah. Mohon maaf, ibarat orang punya hubungan dengan pasangannya, hubungannya LDR. Tahu LDR? Anak muda mana anak muda? LDR atau LDR? Hubungan jarak jauh. Kita di Jakarta, dia di Surabaya. Betul. Itu kan jauh ya. Ada pepatah mengatakan jauh di mata, dekat di hati. Yang jauh itu bisa terasa dekat apabila sering terjadi komunikasi antara satu pasangan dengan pasangan yang
wawancara kita. Pagi nelpon, jam 9 nelpon, mau zuhur nelpon, habis zuhur nelpon, mau maghrib nelpon, mau tidur nelpon, habis nelpon satu urusannya. Semakin sering kita telepon, komunikasi, walaupun jauh akan terasa semakin dekat. Begitu pula hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Allah tidak terjarak oleh dimensi zaman ataupun waktu, tapi baik buruknya hubungan kita kepada Allah tergantung banyak sedikitnya kita mengingatnya dengan cara berzikir. Maka bagi seorang yang beriman, bagi orang muslim, berzikir itu bukan lagi sebuah kewajiban, tapi sebuah kebutuhan. Hati kita ini perlu makanan. Makanan hati adalah ilmu dan zikir. Kalau nggak dikasih makanannya, hati lama-lama akan menjadi mati. Kalau sudah mati, jumud, beku, akan susah untuk diajak menjalankan kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, perbanyaklah kalian mengingat Allah, berzikir kepada Allah, dan bertasbihlah kalian kepadanya setiap pagi dan sore hari. Minimal tuh, pagi sore kita bertasbih kepada Allah. Perasaan saya pernah mengajarkan di jemaah sekalian sebuah tasbih yang kalau dibaca 4 kali akan mengcover seluruh zikir-zikir kita yang tertinggal. Pernah saya kasih selebarannya itu, masih ingat apa enggak? Berapa tahun yang lalu, saya juga lupa. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Ada yang ingat gak? Nggak ingat ya? Iya dah. Besok insya Allah saya kasih selebarannya lagi. Saya masih nyimpan, saya fotokopi dulu ini. Ya, nanti saya kasih fotokopiannya besok. Amalin 4 kali di pagi hari. Jadi seandainya pun kita sibuk, nggak sempat zikir dengan yang banyak-banyak, cover dengan ini. Subhanallah wa bihamdi. Sekarang aja kita baca bareng-bareng ya Pak ya. Pak mau nggak baca bareng-bareng? Ya biar dapat pahalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. 4 kali tadi yang kita baca. Seandainya satu harian kita lupa zikir, tercover dengan kita. Gampang kan ngapal ini? Udah hafal belum? Hafal Ustaz hafal. Ya, berzikir kepada Allah penting, karena kalau kita gak zikir, hati kita mati. Kalau kita gak berzikir, hubungan kita kepada Allah tanpa ada komunikasi terputus lama-lama. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan kepada kita, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub.
Ketahuilah dengan banyak berzikir kepada Allah membuat hati kita tenang. Ada masalah, zikir. Ada problem, zikir. Bini ngerok-ngerok, zikir. THR belum kelihatan, zikir aja udah mau ngapain lagi. Mau berusaha siapa? Bini bagi-bagi udah marah-marah berbuat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Oh, zikirin aja udah. Zikirin aja udah. Banyak keperluan, duitnya gak kelihatan, zikirin aja. Insya Allah, ya walaupun gak punya duit, zikir walaupun duit gak otomatis datang, tapi kita masih bisa tenang. Ada Allah, tenang. Kita bersender kepada yang maha segala-galanya. Begitu. Anak merongrong, ini cerewet, zikir, Allah, zikir, banyakin zikir kepada Allah. Tenang hati insya Allah. Ya. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Jadi sambung hubungan kita kepada Allah dengan zikir, was-shadaqati bis-sirri wal 'alaniyah, dan juga sambung hubungan kita kepada Allah dengan banyak sedekah, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Apa itu sembunyi-sembunyi? Kita bersedekah, gak pamer-pamer, gak diceritain. Ketika kita bersedekah, hanya kita yang terima dan Allah yang tahu. Tapi boleh juga bersedekah kita di depan khalayak ramai, gak apa-apa. Besaran mana pahalanya? Sama, karena tergantung niatnya. Kalau niatnya ikhlas karena Allah, mau diam-diam, mau terang-terangan, sama saja. Yang penting kualitasnya, kata baginda Rasul, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Orang yang memberi kualitasnya lebih baik daripada yang meminta-minta. Kalau yang menerima gak tentu di bawah, namanya dikasih. Yang di bawah itu yang meminta-minta. Maka sebaiknya kita jangan meminta-minta. Pekerjaan yang termasuk tidak baik adalah, mohon maaf ya, mengemis, meminta-minta. Ini bulan puasa biasanya banyak, yang di jalanan, yang di rumah-rumah, ya, meminta-minta. Karena yang lebih baik adalah memberi. Nah, sedekah kita, baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi, itu adalah sarana untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Walaupun ada riwayat yang lain mengatakan as-shadaqatu sirri tutbi'u ghadabar rabb. Sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, diam-diam, karena itu lebih menjaga keikhlasan kita, dapat memadamkan murkanya Allah kepada kita. Tapi secara umum, sedekah yang kita berikan, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah dapat menolak bala. Sedekah dapat menolak kejahatan yang akan datang menghampiri kita. Walaupun seandainya kita udah rajin sedekah, ujian tetap datang. Kita udah rajin sedekah, musibah tetap datang. Tapi balanya, musibahnya tidak membuat hati kita hancur, karena kita sudah mensadarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah.